Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi ini. Kami boleh beraktivitas kembali untuk tentunya untuk semuanya kami perlu melandaskannya pada firman-Mu. Dan firman-Mu memberi teguran, memberi nasihat serta menguatkan iman kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki buat kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 16. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Ibu akan membaca bagian 14, 15 dan 16. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu berbahagialah dan muliakanlah Allah. Fanny J. Crosby lahir pada tanggal 24 Maret 1820 di kota New York dalam sebuah keluarga miskin. Saat usianya masih 6 minggu, ia terkena pembengkakan di mata sehingga ia pun menjadi buta. Usia 8 tahun ia dipastikan menderita buta permanen. Akan tetapi selama hidupnya ia tidak menyalahkan Tuhan. Lagu Ku Berbahagia, Blessed Assurance adalah salah satu lagu ciptaannya. Itulah bukti ia berbahagia dan tetap memuliakan Allah di balik penderitaannya. Generasi muda, apakah kita bisa seperti Crosby? Firman Tuhan mengajak kita pada sebuah pemahaman ekstrim. Berbahagialah dan muliakanlah Allah meski menderita. Apa gunanya kalau begitu menjadi orang Kristen kalau hanya akan menderita? Menurut Paulus, menderita merupakan sebuah karunia. Ketika Allah memberi karunia untuk menderita, berarti Tuhan percaya bahwa kita akan sanggup bertahan dalam penderitaan. Lalu, untuk apa menderita? Memang banyak alasan yang belum kita ketahui mengapa harus menderita. Akan tetapi, salah satu alasan yang diberikan Petrus adalah Allah ingin menguji iman kita. Oleh sebab itu, menurut Petrus, jangan heran jika kita merasakan ujian dari Tuhan. Itu adalah hal biasa, semacam syarat mengikut Kristus, dalam kurung memikul salib. Jadi berbahagialah dan muliakanlah Allah. Mengapa? Berbahagia karena kita boleh turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus sebagai orang Kristen, dan bukti rohnya telah berdiam dalam kita. Itu juga berarti kita diperlengkapi, dikuatkan, dan tidak akan pernah ditinggalkan. Suatu hari kita akan berbahagia dan bersukacita secara penuh ketika Kristus menyatakan kemuliaannya. Mengapa harus memuliakan Tuhan? Karena kita harus senantiasa hidup berkenan kepada Allah sesuai dengan tugas panggilan dan tujuan hidup kita. Oleh karena itu, janganlah kita menderita karena berbuat dosa dan kejahatan, melainkan menderita demi nama Kristus. Percayalah, Roh Allah akan membuat kita sanggup bertahan dalam segala penderitaan yang kita alami. Generasi muda, bila dalam keseharian kita menemukan berbagai pengalaman yang tidak menyenangkan bersama teman atau keluarga karena iman kita, jangan larut dalam kesedihan. Pahamilah bahwa penderitaan kita adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita agar kita dapat menjadi orang Kristen sejati dan memiliki kebahagiaan sejati. Maka bila harus menderita, jangan takut. Tuhan melalui Roh-Nya selalu beserta kita dalam setiap proses tersebut. Tuhan pasti menolong kita. Maka berbahagialah dan muliakanlah Allah. Generasi muda, Allah sangat turut merasakan dalam dirinya penderitaan yang kita alami.
Jadi janganlah mundur karena penderitaan, tetapi yakini dalam hati kita bahwa kita ada karena kasih Allah dan Ia selalu beserta kita. Maka itu berbahagialah dan tetap muliakanlah Dia dalam penderitaan yang kita alami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa berbahagia di dalam Tuhan dan terus memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar dari firman-Mu dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami ya Tuhan untuk terus bisa mengintrospeksi diri kami, bercermin pada firman-Mu ya Tuhan, agar segala yang kami buat, yang kami pikirkan, semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Ajar kami untuk mengasihi sesama kami dengan tulus. Ajar kami untuk bisa mengampuni, mampukan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berikan kami kerendahan hati seperti hati-Mu ya Bapa, yang selalu rendah hati dalam dan melakukan karya pengorbanan-Mu dengan tulus bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini ya Bapa. Tuntun dan beri hikmat kepada kami dalam menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kembali beraktivitas melanjutkan pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.